Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Imam At-Tirmizi yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar dari sebut nama. Semoga semuanya selalu dalam lindungan taufik, hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur kita datang ke tempat ini. Mudah-mudahan bagian daripada cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berinya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan kita gunakan untuk berbuat taat. Di majelis-majelis yang mengingatkan kita kepadanya ini, mudah-mudahan Allah SWT menambah nikmat ini sehingga sentiasa menghiasi hari-hari kita sampai kita dipanggilnya kembali. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi imam dan ikutan kita, yang menjadi contoh dan suri tauladan bagi kita. Mudah-mudahan Allah berikan pula kekuatan untuk ikut dan istiqamah di atas jalannya. Ma'asyar kiram, melanjutkan pengajian kita dengan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, masuk bab yang ke-15. Qala rahimahullah, babul muhafazati 'alal a'mal. Bab al-muhafazah, menjaga keberlangsungan amal, memelihara amal kita supaya tetap berlaku dan tetap dilaksanakan. Bab ini munasabah dengan bab sebelumnya, babul iktisad fi amal taat, yaitu bersikap tidak berlebihan atau mengambil sikap pertengahan dalam berbuat taat.
sesuai dengan kemampuan tetapi berkesinambungan. Karena menjaga amalan agar tetap berkelanjutan itu lebih utama daripada gaspol dari awal tapi tiba-tiba rem toga. Hanya abi kalau gaspol namun tapi copek minyak sehingga terpaksa rem toga. Kadang tak barem pun mati toga. Nah, jadi oleh sebab itu munasabah bab ini dengan bab sebelumnya. Maksud daripada al-iktisad berdikit-dikit ekonomis dalam atau minimalis dalam beramal, artinya memilih yang paling pas untuk kita, tidak memberatkan dan tidak pula cuai, sehingga berkesinambungan dan berkelanjutan. Maka beliau membawakan bab al-muhafazati 'alal a'mal, yaitu tetap menjaga amal kita berterusan dan berkesinambungan. Sebab banyak orang yang futur akibat berlebihan seperti yang akan dia sebutkan di bab-bab ini, baik dari ayat Al-Quran maupun hadisnya. Seperti biasanya beliau memulai dengan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, dan seindah-indah dalil, sekuat-kuat hujjah adalah berhujjah dan berdalil dengan kitabullah. Dan itulah yang dijadikan Nabi SAW sebagai rambu yang membimbing perjalanan kita menuju akhirat supaya tidak tersesat. Qala rahimahullah, qala Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amalu faqasat qulubuhum. Al-Hadid ayat 16. Belumkah sampai saatnya bagi orang-orang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, khusyuk, tunduk hati mereka karena zikrullah, karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqq, dan tunduk kepada apapun kebenaran yang turun dari Allah Tabaraka wa taala. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan jangan sampai seperti ahli kitab sebelumnya, orang-orang yang beri kitab sebelum kita. Fatala alaihimul amalu, setelah lama masanya, faqasat qulubuhum, hati mereka pun kesat, hati mereka kesat, sehingga ayat tidak lagi berkesan baginya. Peringatan Allah, zikrullah tidak lagi mendatangkan ketenangan dan ketundukan pada dirinya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman bahwasanya sudah sampai saatnya hati mereka harus khusyuk, harus tunduk kepada zikrullah dan kepada kebenaran yang Allah turunkan dalam kitabnya. Tidak seperti orang-orang dulu di saat lama masanya sehingga mereka berubah mengadakan sesuatu yang bukan bagian dari agama, akhirnya mereka sendiri yang kesulitan. Itu tafsirnya, fatala alaihimul amad, lama masa antara Nabi dengan Nabi sesudahnya, sehingga mereka melakukan amalan-amalan yang memberatkan, yang menurut mereka itu adalah sesuatu yang membawa kepada kebaikan, tapi justru memberatkan mereka sehingga hati mereka pun kesat, tidak lagi bermanfaat baginya peringatan.
Dan ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang Allah turunkan dan yang Nabi SAW ajarkan itu sudah sangat cukup, bahkan lebih dari cukup. Maka mereka merasa tidak cukup, sehingga mereka pun tidak lagi menerima dan tunduk pada kebenaran itu, sehingga apa hasilnya? Kesat hatinya. Jadi berpuluh ayat, beratus peringatan tak mempan untuk mengingatkan mereka kembali. Jangan sampai kalian seperti itu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, setiap dosa yang dibuat itu adalah menutup hati kita. Nah, termasuk dosa adalah dosa membuat sesuatu yang tidak diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, seperti pada ayat berikutnya. Wa qala ta'ala wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Lalu kami ikutkan, yaitu Musa dengan Isa ibn Maryam. Musa dan Harun dan selainnya serta nabi-nabi itu diikutkan dengan Nabi Isa ibn Maryam, diutus kepada Bani Israel. Wa atainahul Injil, lalu kami datangkan kepada mereka Al-Injil. Coba lihat kaum muslimin Bani Israel, mereka di antara kitab-kitab samawi berapa diberikan kepada mereka? Hah? 2 atau 3? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Bani Israel sah. Nabi Musa, Nabi Israel, Nabi Isa, Bani Israel. Apa ada banyak lu? Dek suku mau berubah. Apa sedek pandai mau ubah? Dek terlampau cerdik, cik terlampau rajin. Jadi terlampau cerdik, terlampau rajin. Jadi kalau cerdik bono tak jual elok, rajin bono jual tak elok. Kalau tak terlampau, itu yang terjadi. Wa atainahul Injil, dan kami datangkan kepadanya Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan, dan kami jadikan di dalam hati orang-orang yang mengikutinya Nabi Isa alaihissalam ra'fatan wa rahmah, kasih dan sayang, wa rahbaniyat ibtada'uha, dan rahbanah yaitu mengadakan suatu bentuk ibadah yang apa istilahnya, yang mereka ada-adakan, seperti untuk beribadah dengan sempurna dan fokus. Mereka melakukan atau membuat suatu aturan tidak boleh menikah. Supaya apa? Mereka menazarkan diri untuk gerejanya, sehingga mereka mengharamkan menikah bagi orang-orang yang beribadah tersebut. Apakah itu disyariatkan? La, ibtada'uha, mereka yang membuat-buat. Akhirnya sanggup tak mereka mengerjakannya? Sanggup tak? Tak. Sebab Allah SWT tidak membutuhkan menyiksa kita. Allah tidak membutuhkan menyiksa hambanya. Orang yang diberikan nafsu dan syahwat, Allah SWT tidak suruh kita untuk menghilangkan itu, tapi disuruh untuk menyalurkannya ke yang halal. Maka tidak ada
tidak disyariatkan dalam agama kita hanya untuk tujuan ibadah, untuk meninggalkan menikah sehingga dianggap sebagai suatu bentuk ibadah khusus. Tidak. Tetapi kalau seandainya orang tidak menikah karena ingin beribadah misalnya dan tidak mengganggu pada dirinya, maka ulama khilaf dalam masalah ini, mana yang lebih afdal, orang rajin ibadah tapi juga menikah dengan orang yang rajin ibadah tidak menikah. Kalau menikah saudara terasa sampai elok menikah. Iya, lebih baik menikah dan tetap beribadah daripada tidak menikah. Lupa hadis Nabi alaihissalam, 3 orang yang datang ke rumah-rumah istri Nabi SAW dan bertanya. Salah satu mereka berazam tidak akan menikah. Apa kata Nabi alaihissalam? Kata Nabi SAW, saya orang yang lebih bertakwa, saya orang yang paling berilmu. Oleh sebab itu saya juga menikah dengan satu atau banyak? Dengan banyak wanita. Subhanallah. Nabi alaihissalam, syariat Islam tidak mempertentangkan antara banyak menikah dengan banyak ibadah. Banyak menikah, banyak menikah atau menikah dengan banyak wanita. Hati muda awak tak ada lain. Kada boleh banyak-banyak lah. Dah coba endor lah. Apalagi kalau lamu ya lah menikah. Kono coba kawasan buya sendiri. Itu bahasa kawasan buya ini. Subhanallah. Apa ni? Nah, jadi dianggap sebagai satu aib kalau seandainya menikah lebih banyak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ma katabnaha alaihim, yang seperti itu tidak kami wajibkan pada mereka sendiri yang mewajibkan pada diri mereka sendiri. Apa hasilnya? Ya, yang kami wajibkan adalah illa ibtigha'a wa ridwanillah, yang kami wajibkan hanya mencari ridha Allah, bukan untuk memaksakan diri. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, akhirnya mereka tidak sanggup untuk menjaga amalan tersebut. Kenapa? Karena menentang fitrah mereka sendiri, sehingga mereka buat aturan dan mereka langgar sendiri, sehingga tidak sedikit terjadi karena tidak menikah akhirnya melakukan perbuatan tidak terpuji. Allah musta'an. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, sesungguhnya mengada-ngada sesuatu dalam agama itu adalah salah satu bentuk sikap berlebihan yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berlebihan, kan tidak berlebihan orang. Tak mungkin sampai berkurang kan? Misalnya orang melakukan suatu ibadah, nomornya tambahan, kan tidak berlebihan tu. Kemudian bertambah atau kurang? Kalau sampai orang melakukan suatu amaliyah yang tidak disyariatkan, wasabun mengurangi pahala Allah, wasabun berdosa temo, tidak, pasti mereka menganggap bertambahnya pahala. Berarti berlebihan atau tidak? Berlebihan. Sebab apa? Tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Berarti masih menganggap apa yang ada belum cukup sehingga perlu ditambah, dan itu adalah sesuatu yang menyulitkan
dan yang tidak disyariatkan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, dan ini yang membuat umat-umat terdahulu yang keluar dan tidak istiqamah dari agamanya. Ujung-ujungnya apa? Akhirnya mereka berubah agamanya dari agama Islam yang hanya diterima Allah SWT, agama Islam, berubah dari agama Islam menjadi agama yang bersifat ras atau tempat. Maka dinisbatkanlah agamanya orang Yahudi, agama Yahudi, sehingga selain Yahudi tak boleh masuk agama mereka. Orang Nasrani menjadi agama Nasrani atau Masehi. Dan yang kalau kita umat Islam dah boleh juga, ya mulai berubah. Lah banyak nombor, ada Islam kan langsung Nusantara, ya. Islam Nusantara. Sudah itu ada Islam Islam murni, ada Islam banyak namanya. Padahal Islam itu hanya satu. Makanya kalimatnya al-Islam pakai alif dan lam. Alif dan lam ma'rifah. Kalau ma'rifah tak boleh diidhafah lah, tak boleh tambah. Jadi kalau ada diidhafahkan berarti salah dalam nahwu. Jadi al-Islamu, negeri agama kita adalah al-Islam. Jadi kalau dibuat Islam, buang ti alif lam nakirah, Islam berarti Islam yang tak joleh. Islam yang tak joleh, sehingga dipajoleh dengan tambahan-tambahan tadi. Islam Nusantara, Islam liberal, Islam murni, Islam jamaah, Islam boleh, Islam kafah, belum mau, Islam kafah, Islam futuristik, Islam sekuler, Islam kejawen, Islam kebatinan dan sebagainya. Nah, agama kita adalah al-Islam yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah sebaik-baik pilihan. Nah, siapapun yang menambah-nambah pasti dia tidak akan sanggup menjaga Islam yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal kita disuruh untuk menjaga itu, bukan untuk menambah. Nah, kaum muslimin dan muslimat, kemudian Allah atau Imam An-Nawawi mengutip dari firman Allah SWT sebenarnya, wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang menenun pakaiannya dan setelah selesai maka dia ungkai kembali, dia urai kembali. Ini ceritakan ada seorang wanita malam harinya dia menenun, tiba-tiba di paginya dia ini. Jadi jadikan permisalan, semalam suntuk dia berjaga, bekerja, tiba-tiba paginya dia urai kembali hasil kerja tersebut. Ini dari sisi juga di surat An-Nahl ayat 92. An-Nahl ayat 92 kita dilarang oleh Allah SWT jangan seperti wanita tersebut yang beramal, bekerja, tapi setelah itu kita batalkan kembali amalan ini. Nah, ada amalan yang batal, ada amalan yang hilang pahalanya, ada. Maka jangan seperti itu, dan ini tentu saja berkaitan dengan memelihara hati kita dan niat kita setelah mengerjakan suatu amalan. Karena sifatnya orang yang diterima amalnya seperti yang disebutkan Allah, wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum
wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Itu orang-orang yang memberikan apa yang bisa mereka berikan, itu beramal saleh, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa dan sebagainya, lalu mereka hatinya khawatir, takut karena mereka akan kembali kepada Rabb-nya, dan di saat kembali takut amalannya tidak diterima. Nah, orang yang kalau sudah selalu dengan perasaan seperti itu, pasti dia pertama tak akan mengerjakan kecuali yang disyariatkan. Yang kedua, pasti dia melaksanakannya sesuai dengan atau dengan niat yang khusus murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tahu bahwa syarat diterimanya amal itu adalah ikhlas dan sesuai dengan syariat. Ikhlas dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas adalah aplikasi dari syahadah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah, sedangkan al-mutaba'ah mengikut Nabi alaihi salatu wassalam adalah hakikat syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena beliau yang mengatakan, saya yang paling berilmu dan saya yang paling bertakwa. Jadi tidak satu pun jalan kebaikan kecuali beliau sudah tunjukkan, dan tidak pun satu pun jalan keburukan kecuali beliau sudah peringatkan umat daripadanya. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukil lagi atau menyebut firman Allah SWT dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin itu ditafsirkan oleh Nabi sendiri, maknanya adalah al-wafat atau al-maut. Jadi kita beribadah itu sampai meninggal. Jadi tidak ada bosannya, tidak ada berhentinya, dan harus selalu dijaga. Dan tentu saja dalam menjaga amal tersebut, yang pertama tentu saja yang fardu harus didahulukan dari yang sunat, yang fardu ain didahulukan daripada yang fardu kifayah. Bila bertentangan antara keduanya, maka kita dahulukan yang fardu ainnya. Bila dan kemudian yang harus selalu dijaga, jangan sampai kita berhenti dan bosan dalam beribadah kepada Allah SWT. Karena kalau bosan ini gawat pula nanti. Ya, kalau orang sudah futur itu karena memaksakan diri, ya akhirnya dia tinggalkan dan tidak kembali lagi. Makanya di bab sebelumnya diingatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah melalui hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, jangan berlebihan. Ya sama juga, jangan makan lado kalau berlebihan, sakit pokoknya. Sudah itu tidak nak makan lado juga waktu itu soalnya sehat, lupa dia makan dia. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan berlebihan, dan semua sudah kita lihat kemarin hadis-hadis Nabi SAW. Ya, diantaranya kalau ngantuk bolong, kalau panik istirahat, kalau litak makan, ya kan? Nah, kalau bosan refreshing, ya, dan semuanya bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Bahkan tidur pun dianggap sebagai ibadah kalau itu karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Tapi balik lagi jangan balok kan itu kan, pokoknya jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan lolok ponek lo deh lolok sudah itu tidak mau atau lolok lah sakit badan. Kita puasa lo badan deh
maka segala yang berlebihan itu tidak dianjurkan. Nah, supaya itu bisa, makanya Nabi Allah SWT ingatkan wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang yang pasti datangnya, itu mati. Jadi tidak ada cerita berhenti itu tahu itu ya, tahu insya Allah tidak ada cerita berhenti. Wallahu ta'ala. Tapi masuk waktu kita azan dulu. Nah. Allah. Allah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول أشهد أن ونشهد أن لا إله إلا الله صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan wa ammal ahadits faminha hadithu Aisyah. Adapun hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini agar tetap senantiasa menjaga kesinambungan amal, di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sudah disebutkan di hadis atau bab sebelum ini, babul iktisad fit amal ta'at, yaitu hadis wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Dan ahabbuddin, agama yang paling dicintai oleh Nabi,
Ad-din itu juga disebut dimaknai dengan al-amal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam madawama sahibu alaihi, yaitu yang senantiasa dikerjakan oleh orangnya, yang senantiasa dikerjakan oleh seseorang, yaitu amalan yang paling cintai Allah SWT, sampai-sampai Allah memberikan ganjaran di saat-saat maksudnya pahala walaupun tidak dikerjakan karena terhalang melakukannya. Sampai-sampai amalan yang sering dikerjakan dan berkesinambungan tapi terhalang melakukan karena suatu halangan, Allah berikan pahalanya. Itu tandanya bahwa itu dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, apa amalan yang paling sering kita lakukan yang tidak boleh ditinggalkan? Salat. Salat kan? Makanya salat adalah pahala yang paling besar, dan meninggalkannya adalah dosa paling besar. Ini kadang-kadang sebagian orang menganggap orang meninggalkan salat biasa saja, tapi orang bikin maksiat misalnya luar biasa, ya kan? Karena apa? Karena banyak yang tidak memahami esensi daripada dosa meninggalkan salat itu. Allah sangat murka karena itu amalan yang paling dicintainya dari hambanya, dan dia tinggalkan, pasti Allah paling murka. Sampai-sampai Nabi mengancam orang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu tidak termasuk bagian dari umatnya, Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan oleh sebab itu Allah jadikan masalah salat ini sebagai amaliyah rutin kita setiap hari yang tak boleh ditinggalkan, diwajibkannya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan rahmatnya, ridhanya, sehingga kita selamat kembali ke akhirat, kembali ke surga. Nah, dan dijadikanlah salat sebagai amalan paling rutin yang harus dikerjakan oleh seorang hamba. Dan subhanallah, Allah jadikan salat itu sangat nikmat bagi siapa yang ikhlas melakukannya. Sampai Nabi katakan wa ju'ilat qurratu aini fis salat, dijadikan penyejuk pandangan mataku itu ada dalam salat. Nah, kalau seandainya kita sudah mendapatkan nikmat ini, insya Allah kita akan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi menjadikan salat sebagai penyejuk hatinya, penentram jiwanya, dan pencari solusi bagi kesulitan yang dihadapinya, dan untuk menjadikan sarana minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beruntunglah kita yang senantiasa menjaga salat itu, sehingga kita mengamalkan amalan yang paling dicintai Allah dan senantiasa rutin pula kita lakukan. Di antara yang rutin kita lakukan adalah berzikir dan berdoa. Berzikir dan berdoa. Asal tuntut tetap salat, mesti rutin untuk berzikir dan berdoa. Selagi jelai makan pasti zikir dan doa. Selagi lejo lolok pasti zikir dan doa. Selagi lejo bab ini pasti zikir dan doa. Selagi jelai beranjo pasti zikir dan doa. Alhamdulillah. Jadi semuanya sejalan sebenarnya. Allah sudah menciptakan semuanya tersistem dengan baik. Siapa yang mengikutinya pasti selesai dan bagus seluruh urusannya. Oleh itu makanya tidak ada pertentangan antara kepentingan duniawi dengan kepentingan ukhrawi, kecuali bagi yang tidak mengikuti sistem yang telah Allah ciptakan dalam agamanya ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menjaga sesuatu yang dicintai Allah, walaupun tidak banyak, walaupun tidak besar, tetapi Allah
tahu, dan Allah Maha Pemurah. Yang sedikit itu dipeliharanya, ditumbuhkannya menjadi sesuatu yang besar. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Nah, dalam surah Al-Maidah ayat 9. Allah tidak menghukum orang yang bersumpah. La yu'akhidhukum Allah billaghwi fi aymanikum tuh. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Masuk main-main. Orang yang bersumpah tidak sungguh-sungguh. Artinya dia bersumpah padahal berdusta. Berarti main-main, cuman dianggap main-main karena dia tidak menepati sumpahnya tadi. Nah, makanya Allah sebab itu kaum muslimin sumpah tidak boleh dianggap hal yang ringan. Maka termasuk yang tidak terpuji, orang berjualan suka bersumpah. Ya, orang bercakap sedikit tiba-tiba bersumpah demi Allah, maka itu tidak dianjurkan. Gitu ya. Cuman kalau seseorang itu ketika bersumpahnya tidak serius, maka tidak kena hukum sumpah, tapi hukum dosa ada. Tapi hukum sumpah tidak. Karena hukum sumpah itu kalau seorang bersumpah lalu dia membatalkan sumpahnya harus bayar kafarah. Nah, tapi kalau dia main-main tadi walaupun dosa tapi tidak kena hukum kafarah tadi. Jelas so? Nah, wallahu a'lam. Iya, kafaratnya itu memerdekakan hamba. Ada hamba saya rumah, tidak ada dia. Nah, kalau tidak nawa pindah ke puasa 3 hari, puasa 3 hari. Yang kalau setelah itu memberi makan atau memberi pakaian 10 atau 6. Sittatu masakin, 6 tu ada 10 orang. 6. Hah? Coba baca ayatnya. Fakafaratu it'amu. Enggak. Nah. Ayat berapa tadi tu? 9. Ya. Nah, 10 min awsati batalimun ahlikum au kaswatum tahrir raqabah. Nah, tapi itu. Tapi datunya. Iya. Itu sebagai kafarat sumpah tadi. Nah. Iya. Nah, jazakallahu khair. Iya. Nah. Hah? Iya. Pilihan, pilihan. Nah. Nyadornya ada makanannya. Baik. Khair insyaallah. Ya, terima kasih. Yang bertanya Alhamdulillah. Baik, syukran. Jadi tidak ada sampai kayak dulu ya. Baik, jazakallah khair. Nah. Nah, sahih.
itu ketika dia meninggal dia pesankan supaya dibakar, bukan dipotong-potong. Nah, dibakar kemudian sampai hangus, lalu dimasukkan abunya ke dalam lautan. Supaya apa? Karena takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bukan mutilasi lah, tapi di apa? Lalu tanya, apa yang membuat kamu melakukan itu? Dia salah melakukan itu, makanya Allah tanya, alasannya benar. Andainya dia tahu itu salah, dia tidak lakukan, maka Allah berikan dia ampunan karena rasa takutnya tadi. Sama dengan seseorang yang ketika hilang onta dan barang bawaannya di padang Sahara, lalu akhirnya dia sudah putus asa sampai berbaring di sebuah batang pohon. Tiba-tiba terbangun, ontanya datang dengan lengkap dengan bawaan bahan makanan dan perbekalannya. Saking gembiranya melompat dia, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah karena terlalu gembira. Yang ini salah karena terlalu takut. Dua-duanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jadi boleh soalnya. Jelas ya? Artinya itu Allah memberikan contoh kepada kita bahwa ada orang yang salah karena terlalu takut dan ada orang yang salah karena terlalu gembira, dan Allah Maha mengampuni sesuatu yang dikerjakan karena tersalah tadi. Jelas? Bukan itu dia syariatkan, tidak. Kan dia wasiatkan pada anak-anaknya, kalau saya meninggal nanti ya tolong dibakar sampai jadi abu, kemudian dibuang di tempat terpisah abu bakaran badan saya tadi, karena saya takut nanti kalau Allah membangkitkan saya akan dihukumnya. Bukan dia khawatir, bukan dia tidak yakin dengan kemampuan Allah SWT, tapi bocor nak lopir itu lebih kurang kan. Ternyata itu tidak bisa melepaskannya dari hukum Allah. Tapi karena rasa takutnya yang jujur tadi kepada Allah SWT, maka Allah ampuni dosanya tadi. Wallahu a'lam. Nah, ini ada rencana buat itu tidak kan? Nah, kalau ada mewasiatkan nanti wajib batalkan wasiat itu. Itu hanya Allah memberikan contoh kepada kita bahwasanya betapa sama dengan begini hadis tentang hadis bitaqah, hadis kartu la ilaha illallah. Ketika seseorang, hadisnya sahih dikatakan oleh Tabrani dalam juzul bitaqah, bahwasanya seseorang datangkan pada hari kiamat dituliatkan kepadanya catatan dosa 99 catatan, masing-masing catatan sebanyak mata memandang catatan dosa. Sudah itu ditanyakan kepadanya, antum punya kebaikan atau tidak, amal solehnya mana? Menengok utang sawahnya itu tentu tidak ada PD-nya lagi, tidak ada kebaikan darinya. Lalu Allah keluarkan sebuah kartu, innaka la tuzlamul yawm, kamu tidak dizalimi hari ini, wa inna laka indana la khabi'ah, kamu punya simpanan yang aman di sisi kami. Lalu keluarkan bitaqah, tulisannya la ilaha illallah. Ternyata dosanya tidak merusak tauhidnya, karena tauhidnya bagus. Jelas ya? Artinya ketika melakukan dosa dalam keadaan selalu ketakutan, ini dosa tapi ketakutan pada Allah SWT, maka oleh sebab itu dan melihat dosa yang sebanyak itu, apalah arti sebuah kartu ini. Lalu Allah SWT timbang
kartu itu dengan dosa tersebut. Ternyata kartunya lebih berat. Makanya kaum muslimin dan muslimat hari ini sering kita melihat orang ketika masalah tauhid mereka remehkan, masalah syirik mereka anggap biasa, tapi masalah maksiat mereka anggap luar biasa. Kan sekarang bikin konser dan sebagainya kan sah, tapi kita bikin acara mocang kamyu kayak motor bau dianggap masalah angin lalu. Padahal mana kodang doso mocang kamyu, tahu tuh kamyu kiambi, kambi uangnya sama seluruh gerakan GPSM bukan. Dosa syirik itu jauh lebih besar daripada acara-acara semacam itu. Tapi kita lihat ulama kita, dai-dai vokal kita, kalau cerita tentang konser masalah hebat memberantas. Tapi ketika masalah syirik, contoh, pura-pura bodoh. Iya. Bahkan ada yang memberikan itu pula, memberikan pembelaan. Kan dulu kan sema wong gadi, kini polo kau podo wong gadi anjak polo kau don cara sih. Nah, kaum muslimin iko yang melakukan iko ndak bertaubat, indak ada gunanya amal apapun, ndak dinilai sedikit pun. Tapi orang yang berbuat dosa maksiat, kalau mereka mati walaupun tidak bertobat tapi tidak syirik, ada harapan diampuni. Mana kadang dosa syirik atau dosa konser. Tapi jemputlah konser dah. Bukan itu maknanya. Kita tidak suka, itu dosa besar juga. Tetapi ingat, syirik yang berseliweran di tempat kita tolong diberantas dengan lebih tegas lagi daripada membicarakan konser di negeri orangnya. Kayak awak banyak tiap malam konser. Apa dia menjauhin nampak nangkek nawa dapat hidung bapa lopenya kan ya. Nah, tadi itulah karena hati yang tidak sehat maka mulut pun berbau. Allahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi saya katakan, saya tegaskan, bukan memperkecil maksiat, tidak, demi Allah. Tetapi ingat bahwa dosa syirik walaupun kecil lebih besar daripada dosa maksiat sekalipun besar. Karena apa? Syirik itu membuat batal seluruh amal, sedangkan maksiat tidak membatalkan seluruh amal. Apa dia? Kalau masalah-masalah maksiat kita hebat, tapi masalah syirik kita hemat. Lemah. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kenapa kita harus sering mengaji tauhid? Ini ada syekh besar sebesar di Timur Tengah, syekh sufi juga, Habib pula. Dia mengatakan, saya mencintai orang Yahudi. Dia tegas mengatakan, saya mencintai orang Yahudi. Dia atas nama kemanusiaan. Tapi saya membenci penjajahan Yahudi. Taib, mana kadang doso kapiu pada doso menjajah. Itu masalah yang tidak duduk. Syekh besar ini bukan syekh biasa, syekh godang, dipuja-puja di negeri termasuk di Indonesia. Ya, dipuja-puja. Dia tegaskan, saya mencintai orang Yahudi, saya mencintai orang Nasrani, tapi saya tidak membenci penjajahan di Palestina. Mana boy dosa kapiu atau dosa menjajah Palestina? Dosa kapiu. Tapi sampai begitu. Padahal la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah.
Tidak akan kau dapatkan orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Yahudi boleh dicintai? Dah. Jadi buat kaidah baru. Saya cinta orang kafir tapi benci pada kekafiran. Macam mana? Kalau gitu saya membenci orang kafir. Allah musta'an. Jadi lucu kadang-kadang manusia itu kalau ikut perasaan, ikut pikiran, akhirnya lupa menenggang rasa. Itu kan. Jadi dia mencintai orang Yahudi, tapi benci pada penjajahan Yahudi. Taibnya ada Yahudi tidak jajah. Tapi itulah lucu. Apa sebab? Akibat mengabaikan pelajaran tauhid. Sering merambas-rambas masalah syirik. Yang mau kau jawab foto-foto kekuburannya banyak. Itu masalah. Suatu kekuburan keramat itu, korban itu dan sebagainya. Suatu wali itu lupa pada Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Akibat apa? Mereka menganggap maksiat itu lebih besar daripada syirik. Nah, atau misalnya baca la ilaha illallah ya. Sudah itu koma itu tidak jago-jago. Itu termasuk meninggalkan baca la ilaha illallah. Nah, benar tu tanya ulama. Hukum yang berlaku dibahas oleh para ulama, ada orang awalnya sehat, sudah itu gilo. Kan ada orang gilo awal sehat. Kau hati-hati dulu bunuh rompek. Hati-hati juga. Kalau nak kena kuih monumental jenoto juga. Iya, hati-hati. Semoga selamat-selamat. Jadi sudah itu gilo sampai mati. Mau cara tu. Maka yang dihitung adalah yang sebelum berubah akalnya itu. Kalau seseorang sebelum dia koma, kan ada koma itu ya, lalu titik kan, koma lama sekali, lalu meninggal dalam keadaan komanya, maka yang dihitung adalah sebelum komanya tadi. Wallahu a'lam. Jadi kalau seandainya dia sudah orang taat, orang beriman sebelum dia koma, kita harapkan insya Allah. Betul ya? Nah, tapi contoh apa sih ketua koma tak benar tu. Nah, jadi yang jadi patokan adalah di waktu dia sadar. Sama awak kan lolok awak. Kalau tu kan lolok macam apa dah buat? Lepas wudu, lepas zikir, lepas doa, insya Allah mudah-mudahan sulha. Cuma Nabi bilang kalau kau mati waktu itu malam itu mati dalam keadaan Islam. Tapi kalau solat isya ya tidak lah, subuh tak jago orang. Jadi itu koma. Nah, itu bahayanya apa itu tu? Bahayanya apa? Oleh sebab itu maka jangan sampai kita menutup mata dalam keadaan tidak taat pada Allah SWT. Dan ingat, jangan sampai berbuat syirik sekecil apapun. Oleh sebab itu ciri khasnya Ahlus Sunnah itu adalah selalu meninggikan tauhid dan mengingatkan syirik, meninggikan sunnah, menjauhi bid'ah. Itu namanya Ahlus Sunnah. Makanya termasuknya nyawa memang setiap hari berubah warna syirik itu, banyak warna di masa kita ini. Oleh sebab itu maka kita harus selalu kuatkan dengan majelis-majelis ilmu seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Wa iyyakum jazakallahu khairan. Ada tu ya? Terima kasih banyak. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti.
ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.